kita ketemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda di weekend kali ini? Sudah punya mungkin banyak kegiatan, tapi biasanya kalau weekend itu waktunya leye-leye sambil scroll konten ya di gadget, di tablet. Nah, ngomongin soal konten, kayaknya sekarang hidup kita dipenuhi dengan konten. Nah, konten itu ada beragam. Yang pasti konten kreator itu banyak sekali karena memang market digital ini memang akhirnya memunculkan para konten kreator. Nah, salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini ya, si beken gara-gara konten. Jadi kalau kita ngomongin soal konten kreator, skillnya nggak hanya mungkin jago untuk bikin konten yang beragam, kemudian juga ada tools seperti digital, ada handphone dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana mereka bisa kreatif di industri ini. Nah, salah satu yang kreatif ini saya suka banget, ada si paling zodiak. Jadi konten-kontennya ngomongin soal zodiak tapi yang relate banget dengan kita sehari-hari dan juga packaging yang formatnya itu bisa bikin kita iya ya, bener juga ya, bisa bikin kita ketawa. Siapa dia? Ini dia, kita intip profil ya. Tumben rebahan. Iya, dia nggak ada kerjaan. Oh, nggak ada orang yang bisa dibercandain terus lo tinggalin pas mereka lagi sayang-sayangnya ya? Maksud lo? Si paling zodiak. Image ini lekat dengan konten kreator Goof Perdana. Mulai dari urusan karakter, asmara, pertemanan, pengelolaan keuangan, bahkan tipe perawatan skincare 12 zodiak dikulik habis oleh Papa Goof. Tanggal 8 November dan zodiaknya Scorpio, betul ya? Betul sekali. Bukan ramalan, melainkan roasting zodiak yang menjadi ciri khas konten-kontennya. Lagi istirahat ya, nyiapin energi buat ngadepin mood lo yang tiap 15 menit sekali. Obrolan zodiak memang menjadi hal yang umum, sehingga hampir terasa relate dengan viewer konten-konten Goof. Tapi jangan sampai dibawa baper loh ya. Zodiak dengan kasus marah-marah dan uring-uringan gak jelas tiap kali disuruh mengakui kesalahan. Persona yang konsisten ditampilkan Goof membuatnya menjadi salah satu konten kreator yang punya nilai branding cukup tinggi saat ini. Bahkan formatnya pun semakin beragam, mulai dari Zodiac Awards, Dokter Cinta, hingga roasting zodiak sejumlah public figure. Kebiasaan menyendirinya masih sering dilakukan. Kenapa? Permanen itu mah. Ada apa dengan zodiak sih, Papa Goof? Bener nggak sih ide mulanya berangkat dari kisah pribadi yang patah hati? Papa Goof mau roasting zodiak siapa nih di Talk is Fun kali ini? Jadi suka mikirin kesedihan orang lain, suka ngelindungin orang terdekat. Si paling konten berikutnya tentu yang si paling zodiak, ada Papa Goof di Hai. sini. Aku takut kalau ketemu dia. Stop deh, saya yang takut karena ini seperti interogasi ya konsepnya. Aku Aries. Kelihatan Oh ya? dari nama acaranya Tiff, semua tentang kamu kan? Talk is fun. Tapi kamu pengen diingat terus gitu. Aries banget. Itu bukan aku ide acara ini, aku dipaksa untuk buat acara Oke. ini. Tapi seneng kan? Iya. Bilang Oke. aja. Apa nggak usah gengsi. Turunin gengsinya dikit aja. Iya. Jangan speechless. Kita udah selesai acara ini. belum mulai, satu pertanyaan aja udah. Goof. Jadi Papa Goof Yes. si paling zodiak. Kata orang-orang gitu. Enggak, kenapa sih kepikiran buat bikin konten zodiak? Sebenarnya kalau melihat dari Masih ada tuh zaman sekarang. banyak ternyata ya. Jadi kalau melihat dari bintang tamu sebelumnya juga awalnya kita sama-sama memulai konten itu dari putus cinta. Jadi Ini pengalaman pribadi. Sarah dari Sarah Sarah. sama aku tuh sama sebenarnya konsep. Jadi kita selalu bilang kalau misalkan kita Oh, itu jadi si Cegil itu curhat. bukan curhat. Jadi kita entitas yang terpisah. Ah, Terus tiba-tiba ketemu di satu titik. ah. Oh, gila juga. Ngobrol lah. Karena Klop iya, dia. karena kisah cinta kami kurang lebih sama gitu ya. Jadi Oh. ketika kebanyakan orang pada saat fase-fase putus itu ke psikolog atau olahraga, kami curhat ke internet gitu. Nah, jadi itu tuh adalah awal mula sebenarnya sebelum zodiak ini, Kak, sebenarnya. Dan lucunya adalah Sorry, curhat ke internet tuh gimana ya? ya kayak misalkan tadi Chat Sarah GPT. bilang cerita di internet gitu kan, kayak tentang cerita dia, begitupun dengan aku juga. Oke. Jadi sebenarnya kontenku tuh awalnya bukan ngomongin zodiak, tapi adalah orang yang tidak terlalu pintar di percintaan gitu. Oh, sekarang udah pintar? Enggak lah, Oh, makanya single sampai sekarang gitu kan. Terus single aja deh daripada pusing gitu kan. Nah terus dari situ 1 tahun aku ngonten dan ternyata diterima oleh lumayan banyak orang saat itu. Tiba-tiba lagi bosen, akhirnya aku pengen nulis tentang zodiak deh gitu kan.
itu tuh berdasarkan pengetahuan aku di tahun 2018 Kak. I was so obsessed with this one app yang baru keluar waktu itu. Dan kebetulan aku dulu kan kerja di kantor desain. Jadi anak-anak desain kan suka lebih adaptif, lebih cepat gitu kan ke kayak gitu. Terus akhirnya kayak obses banget. Long story short, aku ketemu satu orang waktu itu, terus dia juga into astrologi dan kebetulan juga apps-nya sama. Jadi apps itu bakal ngasih tahu kamu tuh hari ini powernya ada di mana, weakness-nya ada di mana, kayak gitu Kak. Oh gitu. Nah, apa namanya? Nanti kasih tahu. Iya, ntar kita kasih tahu. I was so invested sampai akhirnya karena orang ini tidak aku tuh dulu tinggal di Bandung kan, tidak di Bandung, so I went to Malang. Karena apps ini bilang, the new journey will open you to new opportunity. Saat itu aku nggak punya uang, pakailah pay later. Nah, disinilah ketika aku ketemu sama orang itu, pas aku pulang dari Malang ke Bandung, di ghosting. Yang sedih sebenarnya bukan di ghostingnya Kak, tapi cicilan pay later 6 bulan. Itu yang sedih itu sebenarnya. Jadi kayak lama bener ya. Setelah aku punya knowledge itu, akhirnya aku mau bikin kayak aku pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal karena aku nggak bisa ngeramal. Makanya aku ngerosting zodiaknya gitu sih. Awal mulanya itu. POV-nya diganti aja point of view-nya. Kan kebanyakan dari kita zaman-zaman dulu Planet Remaja. Halo Kak Dian Dika ya, gitu kan. Elvis Love and Gaul kan kebanyakan dari keuangan, dari apa gitu kan. Tapi gara-gara dari si apps itu tuh berkembang jadi lebih jauh gitu. Ada moon, ada sun, ada segala rupa. Pokoknya kompleks banget. Nah aku sebenarnya di kontenku tidak membawa itu. Jadi aku lebih kayak menyederhanakan dan dari facts yang aku tahu gitu, aku mencoba ngolah lagi jadi sedikit berkomedi, if you find it funny. Iya. Ya udah jadinya kayak seperti itulah sekarang konten. Soalnya kalau ngeliat kontennya dia kan nggak panjang-panjang banget kan sebenarnya. Tapi kalau baca tuh ya kayak iya lagi. Agak-agak menyayat hati gitu ya. Iya gitu kok ya. bener sih. Nah itu gimana? Kan base-nya kan bukan astrologi kan? Iya. Dengan tahu setiap karakter zodiak ini tuh gimana? Jadi sebenarnya Belajar banyak ya? banget artikelnya Kak. Artikel yang bener-bener serius gitu. Jadi banyak banget di internet sana informasi-informasi zodiak yang nggak kayak misalkan Scorpio pendendam, misalkan Aries, misalkan pemarah, nggak cuma itu doang, tapi banyak banget yang mendalami dan itu banyak banget artikel-artikel yang sangat serius pembawaannya gitu. Jadi makanya Dan similar semuanya itu? Mirip-mirip gitu? Beda-beda malahan. beda. Malahan ketika mendalami sebenarnya jadi lebih spesifik. Nggak, jadi setiap orang kan terbagi dalam beberapa, tergabung sebenarnya dalam beberapa kayak sunnya apa, moonnya apa, very kompleks sebenarnya kalau misalkan dipelajari gitu kan sebenarnya. Jadi aku ngelihatnya jadi sebuah hal yang kayak karena itu bikin pusing, aku coba bikin yang lebih simple gitu kan. Jadi kalau misalnya mau mengulik lebih jauh, silahkan gitu. Tapi pernah ada pertanyaan atau kritikan nggak? Kan base-nya nggak dari astrologi? Banyak sebenarnya orang lain arguing aja gitu kan. Tapi karena niatku pertamanya adalah tapi masih tetap ditonton ya. Itu dia, karena jadi sebenarnya kalau aku tuh tidak menyuruh orang untuk mempercayai, dan karena ini bukan ramalan. Nah. Iya kan? Maksud aku jadi orang harusnya terhibur dengan format aja cukup gitu, dan I ask you to laugh gitu. But if you want to argue, be my guest for the algorithm. Kayak gitu. Iya sih. Iya kan, semakin banyak yang orang yang nggak setuju tapi juga they stay kan. Iya, they kan? stay. Terus Iya kan? aku banyak sering dengar kalau misalnya dari followers yang mungkin ketemu, aku sering banget share ini ke teman-teman aku kayak ya. Tapi pernah ada kejadian lucu nggak? Atau mungkin masuk ke DM atau ketemu di jalan gitu kan, ramalin aku dong. Nah itu Kak, tiap aku ketemu, Apakah coba aku- tebak zodiak aku apa? Sebentar, itu yang harus kita luruskan. Aku tidak bisa melihat akte kamu ya gitu. Kita baru ketemu, Kita kayak baru kurang dari ketemu. 1 menit Iya. ya. Jadi kayak mereka seneng banget aku nebak-nebak, terus kayak misalkan ada yang curhat di DM kayak, Kak, aku tuh kebetulan aktenya hilang, bla bla bla. Aku langsung bilang, kayaknya kamu harusnya ke Dukcapil deh, bukan ke aku gitu. Jadi macem-macem banget orang-orang dan mereka suka curhat segala rupa ya, kayak misalnya, Kak, aku lagi dekat sama Leo tapi dianya katanya avoidant. Udah ke psikolog belum gitu. Jadi sebenarnya kayak dan aku tidak bisa menyalahkan hal tersebut karena itu yang aku present kan di platform aku kan. Jadi kalau mereka ada ekspektasi ke sana ya nggak apa-apa gitu. Tapi dijawab tuh yang kayak gitu-gitu. Banyak yang enggak Aku sebenarnya. cocok nggak sama itu? Nah, kayak gitu-gitu kayak makanya kalau misalnya tanya,
Kira-kira keuangan aku bulan depan Nah, apakah? itu aku bukan Menke ya sebenarnya ya gitu. Jadi kayak bukan konsultan keuangan juga. Jadi ya banyak hal yang sebenarnya aku akhirnya jadi ajak ngobrol, dan terkadang kalau ada yang aku balesin, malah aku suka membukakan perspektifnya lebih luas. You cannot judge people based on their zodiac gitu kan. Tapi yang perlu difokus, karena itu kayak yang aku lihat tuh juga kayak waktu itu kebetulan ngeghosting aku waktu itu Aries. Karena bukan aku. Bukan kamu, Bukan. karena kalau kebanyakan Aries kan kalau semakin dikejar semakin hilang kan. Jangan ketawa dong. Jadi maksud aku adalah kayak poinnya sebenarnya. Tapi kamu Scorpio kan? Iya. Suamiku Scorpio. Iya kan, Scorpio bisa kan? Iya. Sih, meskipun yang selalu ngejar suami kamu dulu. Sampai kayak ini orang serius gitu ya, gitu ya. Anyway, jadi sebenarnya poinnya adalah kayak banyak faktor sebenarnya kalau misalnya ngomongin cocok enggak atau dan lain-lain. Tapi secara teori juga it's for fun. So if you ask me kayak itu semuanya benar atau enggak, as long as it's fun, then it's true. Lebih banyak viewers Guf tuh apa? Millennials, Nah, Zers. kebetulan aku tuh 2 platform kan, TikTok sama Ya. Instagram kan. Jadi ternyata di TikTok banyaknya Gen Z. I think like 80%-nya Gen Z. Di Instagram millennials. Dan sama 80%-an juga. Jadi aku ngeliat di situ kayak Gen Z tuh masih percaya zodiak. iya karena yang waktu itu kan sempat dulu kan aku jadi kayak semacam researcher for internet interaction kan pas zaman dulu sebelum kerja jadi content creator. Kemunculan si apps yang tadi pengalamanku tuh itu tuh adalah katanya astrologi itu menjadi kayak saat itu 2016-an jadi kayak new form of spirituality gitu for Gen Z saat itu. Oh. Jadi kayak ada shifting yang kayak karena yang aku lihat ketika ada kemunculan apps yang lebih kompleks, yang maksudnya kompleks dalam artian lebih menjabarkan gitu ya, dilihat sebagai astrologi itu sebagai sesuatu yang jauh lebih scientific and stuff gitu-gitu sih. Aku baca di artikelnya seperti itu sih waktu itu. Oke. Gitu. Nah, apa yang kadang-kadang orang suka salah pahami tentang zodiak, ya kan? Yang based on your experience tentunya. Oke. Tapi kita akan jeda dulu ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetaplah di Talk is Fun. Udah nggak marah-marah lagi sekarang ya ibu ya, yang Aries ini ya. Berkurang jauh. Berkurang, tapi kalau snap dikit langsung wah gitu. Kalau ada nyetir nih, suka ada tuh ya ngomong-ngomongnya ya. Jadi terkadang nih, tapi aku mau nanya sebagai Aries yang katanya setipis tisu ya. Kamu kan Setipis tisu, kesabarannya. kan satu tisu bagi 2. Betul. Habis itu bagi lagi tuh 4. Nah, gitu kan. Kamu kan news anchor. Kalau ada baca berita yang ngeselin tuh gimana sih acting baik-baik gitu? Oke, balik lagi di Talk is Fun masih bersama si paling zodiak, ada Papa Guf. Guf, apa sih orang yang paling orang suka salah paham tentang zodiak? Oke. Ada orang nggak sih yang percaya banget? Banyak banget. Aku salah satu yang mempercayai for fun things ya sebenarnya. Dan memang ada pekerjaannya Kak. Teman-temanku tuh ada yang certified astrologer juga kan gitu. Jadi kayak memang ada pekerjaannya. Jadi kayak masalah percaya atau enggak itu akhirnya kayak terserah orang-orang ya. Maksudnya mau mempercayai for fun boleh, mau mempercayai secara serius boleh. Cause it's basically akhirnya kayak jadi sebuah knowledge aja sih aku ngelihatnya ya gitu. Tapi nggak bisa dijadikan patokan. Betul. Kesehari. Buat ngejudge orang tuh aku tidak menyarankan sih sebenarnya. Jadi kita masih butuh kok, di Indonesia tuh masih butuh Gemini. Kenapa mukanya gitu? Nggak semua Gemini tak. I love Gemini. Beneran. Emang ada apa sama Gemini? Nggak ada. Nggak ada? Untungnya nggak pernah punya pasangan yang Gemini sih. Tapi kayak red flag nggak? Nah, red flag atau enggak tuh itu personal tau. Buat kamu zodiak red flag apa? Apa ya? Nggak bisa Scorpio kan? Karena suamimu Scorpio. Iya. Apa? Scorpio tuh lovable loh. Iya kan, emang lovable. Iya. Meskipun mukanya jutek kan. Sama aku enggak. Kalau sama orang yang disayang nggak akan jutek mukanya gitu. Sangat menuruti. Ini jadi bacaan suami gua. Gitu, jadi kayak setiap orang pasti punya pengalaman berbeda terhadap si red flag atau green flag ini. Tapi aslinya sebenarnya. percaya zodiak kan? Iya, I love Iya kan? zodiak ya. Iya Iya, of course. Oh oke. Kalau kayak Sio, Aku justru seneng tau dengernya. Karena kayak, maksudnya aku kayak teman-teman ada yang mendalami juga dan ada yang pernah
apa sih, dites gitu juga Oh, ya, iya. dibacain juga. Ngedengerin sih seru ya, kayak ada ngomongin elemen-elemen juga gitu kan. Iya. Kalau misalnya Aries kan elemen api, aku kan Scorpio air Air. gitu kan. Jadi makanya udah nggak marah-marah lagi sekarang ya ibu ya, yang Aries ini ya. Berkurang jauh. Berkurang. Tapi kalau snap dikit langsung wah gitu, kalau ada nyetir nih suka ada tuh ya ngomong-ngomongnya ya. Jadi terkadang nih, tapi aku mau nanya sebagai Aries yang katanya setipis tisu ya. Kamu kan Setipis tisu, kesabarannya. kan satu tisu bagi 2. Betul. Habis itu bagi lagi tuh 4. Nah, gitu kan. Kamu kan news anchor. Kalau ada baca berita yang ngeselin tuh gimana sih acting baik-baik gitu? Kok bisa sih? Kalau aku sih mungkin langsung snap ya. Ya. Aku memang bisa. Makanya bisa berkarir lama ya. Tidak. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, kan manusiawi ya kita ya. Iya Iya nggak manusiawi, sih? kita ngikutin aja Betul, ya betul, kan. betul, Walaupun betul. memang emosi meledak-ledak gitu Betul, kan. harus di tengah ya kalau misalnya Iya, sebagai cepet meledak tapi cepet redanya reda loh aku juga. tuh ya. Makanya impulsif banget. Hey, ada suara ketawa di belakang sana. Apakah itu teman Ariesku di belakang sana? Oke, Zodiac Awards itu Ya. juga idenya dari Jujur sebenarnya dari Panasonic Awards sih kak. Kayak I grew up with TV kan sebenarnya Oh, kan. iya, Jadi iya, aku iya. nonton semua kan. Jadi aku ngeliat apa ya, kayak lucu deh kalau misalkan ada, karena kan ada zodiak yang ternyata mirip-mirip kan. Oke, Iya. aku kategoriin di dalam satu gitu kan. Terus akhirnya disebutin. Nah yang lucunya misalkan gini, misalkan nominasi zodiak yang paling punya trust issue misalkan di sana tuh misalnya ada Capricorn, ada Scorpio, ada dan lain, ada Taurus misalkan. Terus tiba-tiba yang menang Scorpio. Lucunya yang di komen apa coba? Taurus ngomen, "Kak, aku Taurus kayaknya aku lebih punya trust issue deh." Maksudnya kayak kenapa lu bangga gitu loh, ngerti gak sih? dia ini ya bersaing pengen jadi juara bersaing, pengen ya. jadi juara. Misalnya kayak enggak aneh tau. Ini dunia Ini yang ada aneh tau. hadiahnya loh. Kayak kalau kamu punya trust issue ya ayo kita ke psikolog bareng-bareng gitu. Ayo. Itu nggak baik loh gitu kayak gitu. Jadi ya aku ngelihat sebuah kayak fenomena yang lucu gitu sih di konten-konten aku. Jadi kayak ini orang-orang suka sekali ya di roasting ternyata. Makin menjadi merostingnya sampai aku ada format yang agak panjang, Dr. Goof Iya. namanya, di mana aku berkesempatan nge-wawancara public figure, kebanyakan penyanyi dan pemain film. Dan ternyata mereka juga kayak, aku suka sekali ketika mereka tidak bisa berkutik. Itu sih. Anda membeku Iya, kan? sampai akhirnya kayak momen kayak, Bu Christine Hakim loh mau loh diwawancara ya. Dan kayak beliau tuh kayak, oh she's into zodiac juga gitu kan. I love her, Capricorn. Iya, iya. Oh Capricorn, Iya, Bu iya. Kristen Iya, iya. Capricorn. Jadi kayak banyak dan akhirnya kayak itu menjadi kayak format baru lagi. Jadi banyak banget aku menemukan format-format yang ketemu di jalan How do sih. you find your ideas? Maksudnya gini, Heeh. zodiak tuh ada berapa kok? 12. Ada 12, Iya. oke. Zodiak kan ada 12. Sepanjang setahunan lebih, udah lama, Iya, ya kan? lama. Udah lama banget kan kamu bikin ini. Dan itu kan konsisten. Nah gimana cari ide, Oke. ya kan? Yes, jadi sebenarnya format tuh jadi nomor satu sih di aku. Jadi kalau sekarang ditanya aku punya banyak format atau enggak, banyak banget. Kayak ada Dr. Goof, ada award, ada wisuda, ada interogasi zodiak, ada banyak banget. Jadi sebenarnya aku pun terinspirasi dari TV sebenarnya Kak. Jadi kita kan tahu ya saat kita menjadikan, oh ini kayak literasi media ya konsepnya. Enggak. Ini dari pemahaman aku aja. Jadi kan semua orang mungkin cepat bosan dan lain-lain ya. Jadi aku ngelihatnya kayaknya aku pengen deh orang datang ke aku tuh dengan punya banyak, disuguhkan banyak jenis format gitu. Oh, jadi sebenarnya packagingnya sebenarnya. Core-nya sih tetap zodiak Betul, kan? betul. Oke. Jadi sebenarnya karena saat ini gitu ya, kayak sosial media menuntut kita untuk niche dan Yes. lain-lain. Aku rasa supaya, karena yang diomongin tuh selalu apah kan, selalu apahnya tuh selalu ada di internet, selalu ada. Yang selalu jadi menarik adalah bagaimananya kita menyampaikan kan. Itu sih yang selalu aku pengen kulik terus karena Iya, how to deliver-nya yes, ya. misalkan kayak Tapi pernah kehabisan ide nggak? all the time. Tapi ternyata kayak ide, aku tuh baru sadar belakangan kalau misalkan ide tuh ternyata nggak pernah habis. Yang sering ada tuh ketakutan gitu loh Kak, untuk nyoba hal baru. Jadi ide tuh selalu ada, aku rasa selalu ada. Tapi as you grow, as your account getting bigger dan lain-lain, malahan jadi takut nyoba sih. Karena kayak ada keharusan to please your audience terus gitu. Oh, Dan oke. selalu itu, at least di pengalamanku ya, misalnya kayak
makin takut failing in public gitu. That's how I feel. Jadi sebenarnya kalau kataku, makanya ide selalu ada, materi selalu ada, pas mau dieksekusi, ntar deh takut gitu. Itu sih di pengalaman pribadi aku sih. Oke. Karena misalnya kayak apakah aku akan selalu menulis zodiak? Kayaknya enggak juga sih. Karena aku punya konten lain otak hati gitu. Dimana aku pakai kostum otak dan hati yang selalu berantem gitu, nggak pernah sinkron dan itu nggak ngomongin zodiak sama sekali. Dan itu ada gitu. Apakah menemukan niche-nya? Mungkin belum gitu. Dan kayak gitu selalu ada aja sih. Tapi berarti kalau Guf tuh mungkin lebih ke psikologi ya? Psychology itu nggak sih? Aku nggak mau ngeklaim, cuman pada akhirnya pengen, karena aku kan Nggak mau jadi dokter beneran aja? oh nggak, udah telat dong. Dan kayaknya enggak deh, udah kebanyakan. Aku justru pengennya, aku mungkin hobi nulis kali ya. Oh, oke. Jadinya dan kebetulan untuk mencari inspirasi terkadang inspirasinya ke dalam, which is menanyai diri. Karena kan anaknya sering ngomong sendiri nih, sering podcast sendiri juga jam 3 pagi itu kan. Serius? Iya enggak juga sih. Cuman kayak kalau tengah malam kayak suka ngobrol sendiri gitu kan, kayak soalnya jadi bintang tamu, untung bener sekarang kayak gitu. Jadi sekarang aku ngeliatnya kayak banyak butuh outlet untuk ngeluarin aja sih sebenarnya gitu sih. Kalau ditanya apa bagian paling seru dan paling ribet jadi content creator? Paling serunya adalah mewujudkan hal yang cuman dipikirin jadi sebuah video dan akhirnya banyak orang yang relate kak gitu. Itu membahagiakan sih. Ribetnya adalah sekarang aku tidak bekerja sendiri kebetulan. Aku sudah ada tim meskipun timnya sangat kecil gitu kan. Ribetnya sebenarnya mengatur manusia yang ada di aku ya gitu. Timnya ini? Iya, timnya oh ini oke, jadi gitu. Lebih ke teknisnya, bukan Teknisnya soal sekarang. kontennya. Betul, karena dengan adanya orang baru aku pengen naikin value visualnya lagi, apanya lagi gitu Oke. sih. Ribetnya itu sih sebenarnya. What makes you different? I think it's perspektif. Sudut pandang akhirnya yang bikin bukan cuman aku tapi kita semua berbeda tuh perspektif. Kita ngeliat satu hal yang sama tapi pasti beda cara kita menyampaikan hal tersebut sih. Oke. Itu sih yang membuat beda aku semuanya gitu sih. Jadi kalau ditanya akankah konsisten dengan si paling zodiak terus? We'll never know. My moon is Gemini. Tapi yang paling ratu apa sih zodiak? Pengalaman pribadiku, I'll say Cancer. Cancer? Iya. Kenapa? Di aku, karena nggak pernah jadi aja sama Cancer. Oh. Aku gitu. Tapi 11 yang lainnya pernah. Deket doang. Aku sudah deg-degan tahu. Jadi kayak, tapi aku cinta banget sama Cancer, sumpah. As a friend? But not as Iya. partner? Maksudnya, Pengen banget jadi partner tuh, pengen banget gitu. Terus kalau ngomongin cocok, katanya aku cocok sama Taurus deh kayaknya ya. oke. Nah pertanyaannya, apakah Taurus yang ngerasa cocok sama aku? Saya nggak tahu. Kita udah so asik sama orang, belum tentu Makanya, orangnya beneran asik jadi sama kayak- kita. Itu langsung diri sendiri aja. Kalau ada yang tanya misalkan kayak, Scorpio cocoknya ngapain sih kak? Cocoknya diem aja dah. Cocoknya diem dulu. Aries ngapain? Diem dulu. Udah diem dulu. Baiknya gitu sih. Kalau oke, dengan konten-konten packaging sekarang ada banyak, ada apa Dokter Guf dan Yes. segala macam ya. Apa yang belum kesampaian atau mungkin pengen ketemu ngerosting siapa? Siapa ya? Ah. Jujur banget pengen tahu kalau ada kesempatan bisa menginvestigasi. Presiden Prabowo. Enggak, Virgo. Takut kalau itu ya. Virgo. Oh, oke. Orang public Dia Virgo, figure. dia adalah Mbak Najwa Shihab. Nah, karena salah satu konten aku tuh ada namanya interogasi zodiak. Aku terinspirasi dari cara dia menginterogasi. Aku pengen banget tuh interogasi dia. Kalau Mbak Nana. Emang kalau Virgo tuh gimana? Nggak tahu, saya kan Virgo, ya of course Virgo spesial semua. Oke. Di sini ada berapa yang Virgo ya? Tiga. Orang-orang yang jarang tidur ya. Emang iya? Orang-orang yang kerja mulu gitu ya konsepnya ya gitu. Jadi nggak, maksud aku kayak pada akhirnya maksudnya kayak Mbak Nana kan biasa membicarakan hal serius gitu kan. Aku penasaran aja kalau misalnya beliau ditanya gitu ya hal yang di luar kebiasaan dia, which is di kontenku, seperti apa sih? Apakah aku yang dibalik interogasi? Aku nggak tahu. Itu ya, karena serunya itu gitu. Karena dulu tuh pernah aku interview Virgo juga. Basudio Tejo.
Wow. Nah, itu takut banget dalam artian kayak aku sok-sok pengen menjebak, tapi aku terjebak sendiri. Jadi kayak aku tuh menikmati itunya karena yang aku perlihatkan di konten Dr. Goof atau interogasi zodiak adalah respon kan, dan semuanya mereka tuh nggak tahu sebenarnya list pertanyaannya apa. Oh. Jadi bener-bener kayak impromptu dan dari situlah sebenarnya letak. Untung sekarang aku bukan bintang tamunya ya. Iya, untungnya aku. Nggak ada list tapi abis ini aku yang deg-degan dari tadi aku ngomong bener atau enggak ya? Itu sih sebenarnya. Lu atau enggak ya? Jadi itu sih yang kayak yang akhirnya menarik orang tonton di konten interviewku. Rata-rata seperti itu sih. Gitu. Tapi gini, ada orang mesti nggak sih orang yang punya satu zodiak yang sama punya personality atau karakter yang sama? Misalnya aku Aries nih, Sarah kan juga Aries. Yes, beda. Oh beda. Aku ngeliatnya beda sih karena kayak bukan Karena beda bulan kah atau jam tuh berpengaruh tau. Oh, jam lahir. Iya, karena ada weton. kombinasi moon, rising, oke. Mars, home house keberapa dan lain-lain. Itu yang bikin setiap orang berbeda gitu. Oke, tapi ada benang Relevansinya. merahnya Yes. ada sama ya. Yes. Oke. Gitu Kalau Aries cocoknya sama? Soalnya kan udah sama Scorpio. Oh iya. kan? Maksudnya untuk Pak, bersosialisasi. aku ngerasa Aries harus ada teman Virgo terus sih. Harus ada namanya Virgo. Iya, Tipe apa Virgo? karena kan kamu kan suka muncul, kita bikin ini A, B, C, D, E, F, G. Udah dilakuin di tengah-tengah, merosot kan. Kayak bosen teman-teman Virgo yang akan kayak enggak, ini tanggung jawab lo gitu kayak gitu. Iya, seneng deh. Aduh, aku malu gimana Talk sih? is fun. Talk is fun. Fun banget, zodiak is fun. Bikin kayaknya. Zodiac is fun. Oke. Apa? Zodiak is fun. Zodiac is fun. Iya kan? Very fun. Very Yeah. fun ya. Oke. Goof, thank you for coming. No, thank you so much for Sukses. having me. Aku tuh seneng banget soalnya aku kalau malam-malam gitu ya, terus tiba-tiba muncul di feed aku gitu sama suamiku. Saya ini suamiku cuman kalau muncul Aries. Dengan tatapan yang tajamnya itu ya, gitu Iya doang ya. kan? Baru ngerasa. Nah, itu dia. Aku suka tau, sekarang tuh judes mulutnya tuh best banget. Tapi tau. juga sama nama aku. Kamu tuh pura-pura judes sebenarnya. Kan kalau marah tinggal diginiin, ntar kamu akan meluluh lagi kan? Iya. Kayak Pin aku bilang, Apa? even a girl boss needs a forehead kiss sometimes. For you. Oh ya Yeah. ampun. Tahu aja lagi ya, Yeah. maksudnya aja ya dibuat pakai pin itu. Yes. Thank you, Go. Thank you so much, Thank you Kak, for for having coming. me. Sukses untuk konten-kontennya. Thank you so much. Looking forward to see your another contents ya. Berkembang selalu pastinya. Kapan-kapan aku jadi bintang tamu nggak? Boleh. Nggak bercanda. Ya. Oke, Talk is Fun masih akan kembali usai jeda. Kita juga akan kedatangan satu konten kreator lainnya yang berkelas, gila berkelas. Siapa dia? Tetaplah bersama kami. No filter, oversharing parah. Yang nggak aku keluarkan di situ adalah nama-nama oknum-oknum yang aku bicarakan. Oke.